أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Assalam yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Ketika Allah memberikan kita karunia nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika Dia juga memberikan kita ujian, musibah dan cobaan, kita juga mengucapkan alhamdulillah selain innalillah. Kenapa ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, kita juga mengucapkan alhamdulillah? Karena ujian itu, cobaan itu berupa penyakit, berupa kekurangan, berupa kehilangan, itu dapat membuat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kalau sakit biasanya lebih banyak ingat mati. Orang kalau terbujur di rumah sakit, komplikasi, dia pasti ingat untuk berpulang kembali kepada Allah, maka dia banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah menyatakan di dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama setiap kesulitan pasti ada dua kemudahan. Kesulitannya satu Allah berikan kepada kita, tapi Allah juga memberikan dua kemudahan dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Maka kita juga mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan wasilah beliau, dengan perjuangannya, dengan para sahabatnya, dengan keluarganya semua, kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dengan beliau mentabligh, menyampaikan wahyu Allah sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai baginda Rasul, sampaikanlah apa yang telah diwahyukan Allah diturunkan kepadamu. Karena kalau engkau tidak menyampaikan risalah ini, maka engkau belum fama ballaghta risalatah. Maka engkau belum lagi menyampaikan risalah itu dengan sempurna. Maka kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalah Allah ini tanpa kurang sedikit pun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tugas kepada nabinya untuk menyampaikan risalah ini secara sempurna. Dilanjutkan oleh para sahabatnya, dilanjutkan oleh para tabi'in, murid-muridnya sahabat, dilanjutkan kepada para tabi'in, murid-muridnya tabi'in, sehingga sampai kepada kita umat ini, sampai ke Nusantara, sehingga alhamdulillah kita merasa nikmat iman dan nikmat Islam ini. Maka pantas kita bersalawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat
salam dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang senantiasa menemani perjuangan beliau, yang senantiasa mendukung dakwahnya beliau, dan senantiasa berjuang menegakkan kalimatullah dengan pengorbanan nyawa, harta, raga, dan keluarga mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, alhamdulillah saya dapat bersilaturahim pada kesempatan kali ini dengan jamaah Masjid Ar-Rahman, Masjid As-Salam. Ya, Masjid As-Salam ya. Yang ada di mana? Di Banjarbaru. Ini tentu sebuah karunia yang Allah berikan kepada saya, sehingga kita bisa berjumpa, bertemu, bertatap muka. Mudah-mudahan perjumpaan kita, silaturahim kita walaupun singkat, mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, menjadi asbab dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, karena kita berjumpa dan berpisah dalam rangka kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah nabinya. Pada kesempatan safari dakwah ini saya telah menyampaikan hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab Al-Arba'in fi Fiqhin Nasri wa Tamkin. 40 hadis dalam rangka kita meraih kemenangan dan memperoleh kejayaan. Kitab hadis yang 40 jumlahnya ini meniru apa yang pernah disusun oleh Imam An-Nawawi, yaitu dalam kitabnya yang terkenal Al-Arba'in An-Nawawiyah, tentang pokok-pokok iman dan Islam, tentang pokok-pokok pengamalan ajaran Islam. Maka dalam kitab Al-Arba'in fi Fiqhin Nasri wa Tamkin ini lebih khusus menghimpun hadis-hadis yang mungkin ada 1, 2, 3 hadisnya sama dengan hadis yang disusun di dalam kitab Arba'in Nawawi, tetapi di dalam kitab ini lebih difokuskan kepada metode perubahan umat, perbaikan umat untuk menjadi khairul ummah, bisa membangun peradaban yang gemilang dan meraih kemenangan serta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kita umat ini di akhir zaman terombang-ambing, menjadi buih seperti dibuih di lautan, banyak, berkerumun, jumlahnya banyak tetapi tidak berdampak. Maka itu kita harus bermuhasabah, introspeksi. Kembali kita kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mempelajari apa sebab-sebab kelemahan kita. Kita harus belajar dari kelemahan kita, belajar dari ketertinggalan kita, dan bagaimana Nabi SAW memberikan resep obat agar kita sembuh dari berbagai penyakit-penyakit yang menyebabkan kita ini lemah imannya. Fisik umat Islam mungkin bagus, kekayaan umat Islam ada, jumlahnya banyak, pendidikannya bagus, semua fasilitas ada, tetapi yang kurang dari kita ini, walaupun jumlahnya banyak 2 miliar umat Islam, tapi menghadapi 15 juta ekor Yahudi, kita tidak sanggup dan kewalahan. Kenapa saya bilang ekor? Halo? Assalamualaikum. Kenapa Pak Ustaz Yahudi dibilang ekor? Ya karena Al-Quran bilang wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut, surat Al-Maidah ayat 60. Allah telah menjadikan mereka sebagiannya itu menjadi apa? Kerak, watak sifatnya sudah seperti monyet. Wal khanazir, dan babi.
Monyet dan babi punya ekor atau tidak? Kalau menghitung binatang, hitung apanya? Ekornya, bukan hitung giginya. Tidak ada menghitung binatang dengan giginya, dengan telinganya. Kita menyebutnya berapa? Kambing berapa ekor? Sapi berapa ekor? Betul. Kemudian kerbau berapa ekor? Sama. Babi juga berapa ekor? Monyet berapa ekor? 2 miliar umat Nabi Muhammad ini kewalahan, lemah, tidak berdaya menghadapi 15 juta ekor Yahudi Bani Israel. Apa penyebab utama kelemahan kita? Yaitu karena kita lemah dalam vitamin iman, lemah dalam persatuan. Makanya di dalam hadis ini saya sampaikan, melanjutkan kajian hadisnya kemarin sampai tadi siang sudah sampai nomor 19 ya. Sekarang di masjid ini insya Allah saya lanjutkan hadis nomor 20. Karena di tengah-tengah umat Islam ini banyak kerusakan dan kezaliman. Musuh tidak lebih kuat daripada kita. Tapi yang menyebabkan kita ini lemah karena banyak kezaliman dan kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat muslim dan juga pemimpin muslim. Maka dalam hadis yang ke-20, melawan kerusakan dan kezaliman adalah mas'uliyatul mujtama, tanggung jawab kolektif masyarakat muslim. Apa hadisnya? An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridai beliau. Dia berkata, "Ya ayyuhan nas." Ini perkataannya Abu Bakar ya. Belum masuk kepada hadisnya Rasulullah SAW. "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum lataqra'una hadhil ayah." Sungguh kalian suka membaca ayat ini. Apa ayatnya? Yaitu surat Al-Maidah 105 yang dikutip dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa ayatnya? Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjaga diri kamu masing-masing. La yadurrukum, tidak akan membahayakan kamu, man dhalla, orang yang tersesat tidak akan membahayakan kamu, idza tadaitum, apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu merasakan ayat ini sering dibaca oleh umat Islam, tapi sering pula disalahpahami. Kata-kata alaikum anfusakum, jagalah diri kalian masing-masing, ya. Seolah-olah apa? Ini kita umat Islam ini sudah, ya, yang penting kita sholat, jaga sholat kita masing-masing, jaga puasa kita masing-masing, jaga iman Islam kita masing-masing. Kalau terjadi kemungkaran di tengah masyarakat, ya udah masing-masing aja. Tidak usah ada saling mengingatkan satu sama lain. Nah, ini keliru pemahaman ayat ini. Yang dimaksud dengan la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, tidak akan merugikan kamu, tidak akan membuat bahaya bagi kamu apabila ada orang yang tersesat jika kamu telah mendapatkan petunjuk. Itu artinya juga kita punya tanggung jawab sosial. Bagaimana supaya iman kita ini kuat? Ada imunnya. Tahu imunnya? Ada iman, ada
imun. Iman saja mungkin ada, tapi tidak imun, bahaya. Keluarga kita imannya bagus, tapi gara-gara lingkungan sekitar kita tidak bagus, gara-gara tontonan yang ditonton oleh kita dan anak-anak kita tidak bagus, gara-gara tetangga kita orang-orang begajulan, orang-orang jahat, orang-orang suka mabuk, orang-orang suka berzina, orang-orang suka mencuri, kita tinggal di tengah-tengahnya, kita pasti kena apanya? Kena dampaknya. Walaupun iman kita sudah kuat, gak bisa kita hanya iman kuat sendirian kalau masyarakat lingkungan kita juga tidak punya iman kepada Allah. Orang punya iman kuat, dia harus memiliki imun yang kuat. Bagaimana caranya? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa, sungguhnya manusia, idza ra'awu zalim, jika mereka melihat orang berbuat zalim, orang berbuat lacur, orang berbuat kemungkaran, orang berbuat sewenang-wenang, tetangga sewenang-wenang zalim kepada tetangganya, pemimpin RT, pemimpin kepala desa zalim kepada rakyatnya, pemimpin apa lagi? Mulai dari kelurahan, kecamatan, terus sampai apa? Bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Itu kalau dia berbuat zalim, itu kategori dia disebut masuk ke dalam hadis ini, idza ra'awuz zalim. Orang kalau dia melihat seorang itu berbuat zalim, apalagi berbuat zalimnya tidak sendirian, berbuat zalimnya berjamaah, korupsinya berjamaah, melanggar hukumnya berjamaah, sampai saling melindungi satu dengan yang lain. Jadi paket lengkap. Jadi ada zalim sendirian, kayak apa? Pencuri sendal di masjid, itu zalim sendiri. Tapi ada zalim paket lengkap. Zalim paket lengkap tuh gimana? Dia sudah bekerja sama dengan polisi, dia bekerja sama dengan hakim, dia bekerja sama dengan jaksa, dia bekerja sama dengan penguasa, sama-sama supaya diam, dia suap, dia sogok, dia tidak tersentuh oleh hukum padahal dia pencuri. Jadi berbuat zalim sendiri ataupun berjamaah, kata Nabi, kalau ada kita melihat yang seperti itu, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian mereka tidak mencegahnya, tidak mengambil, memegang tangannya. Pegang tangannya bukan hanya memborgol, pegang tangannya bukan hanya menepis, tapi megang tangannya itu juga berarti mencegah. Ada sistem, ada hukum, ada peranata, ada perangkat aparat hukum yang bisa mencegah. Bukan hanya mencegah, kalau terjadi dia harus apa? Berani untuk menghukum. Ya, kadang-kadang kita namanya penegakan hukum ini aneh di Indonesia itu. Saya berikan contoh di Jakarta ya, nggak tahu kalau di Banjarbaru. Kalau di Jakarta itu misalnya ada apa? Lalu lintas polisi ya. Polisi lalu lintas, ada aturan pagi jam 6 sampai jam 10 pagi itu aturan
mobil itu yang boleh lewat di jalan raya, jalan utama, protokol itu harus ganjil genap. Hari ganjil, plat yang boleh lewat, nomor yang ujungnya ganjil. Hari tanggal genap yang boleh lewat jam 6 sampai jam 10 pagi, itu mobil yang plat nomor ujungnya genap. Itu namanya ganjil genap. Yang menegakkan aturan bukannya mencegah, ya, tapi malah ngumpet. Ya, mestinya kan dicegah, jangan kamu lewat sini, ada motor, mobil mau lewat jam ganjil genap, nggak boleh mestinya, itu dicegah namanya. Yang ada itu apa? Sengaja dia ngumpet, lalu kemudian kalau sudah di depan situ baru dia ditangkap. Nah, itu bukan menegakkan hukum namanya, itu menjebak orang. Apa tujuannya? Ya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk dapat apa? Ya begitu. Bukan saya yang ngomong ya. Kalau diserahkan SIM sama KTP STNK-nya, nah biasanya nggak mau dia. Aduh Pak, susah, nanti kita ke pengadilan, nanti Bapak repot lagi, urusannya lama. Udah yang cepat aja, ada berapa? Nah, itu ada berapa? Itu zalim itu. Kalau mau menegakkan hukum ya mencegah lebih baik daripada menghukum. Tapi biasanya kalau mencegah ini nggak ada proyeknya, Pak. Nggak ada pemasukannya, itu yang masalah itu sekarang. Sama dengan masalah penggundulan hutan. Ya, kalau dicegah ya nggak ada fulus. Kalau ditegakkan hukum ya nggak ada sama-sama menikmati. Ya, namanya proyek begini, sama-sama dia berbuat zalim, sama-sama cincai, tahu sama tahu. Maka yang terjadi setelah perbuatan zalim itu terjadi secara berjamaah dan dibiarkan oleh kita, tidak ada yang berteriak, tidak ada yang mengingatkan, ausyaka, kata Nabi SAW, ayya'ummahumullahu bi'iqabim minhu, maka tunggu saatnya Allah akan menghukum mereka dengan hukuman darinya. Dan hukuman Allah ketika diturunkan, ketika terjadi, itu tidak membeda-bedakan mana orang baik dan mana orang jahat. Semua kena hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang soleh juga kena? Karena orang solehnya diam. Dikiranya agama ini hanya sholat, dikiranya agama ini hanya urusan masjid, urusan perizinan, urusan lalu lintas, urusan perusahaan nakal, urusan penegakan hukum. Itu bukan urusan agama katanya. Oh, saya tidak mau urusan mencampur adukan agama dengan politik. Ya memang nggak boleh kampanye di masjid, itu nggak etis, nggak boleh. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, jangan lupa pemilu tanggal 4 April coblos Fulan bin Fulan. Itu baru benar, nggak boleh. Tapi kalau amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengingatkan siapa saja yang berbuat zalim untuk kita cegah agar tidak berbuat zalim, di mimbar-mimbar itu hukumnya wajib. Ya. Wajib, ulama mengingatkan, dai mengingatkan. Ini bukan mencampur adukan agama dan politik. Ya memang itu urusan agama. Ya, politik itu adalah bagian amar ma'ruf nahi mungkar yang harus kita luruskan kalau dia melenceng.
Ini sejak zaman sahabat sudah diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Innan nasa idza ra'aw zalim. Sungguhnya manusia kalau mereka melihat ada orang berbuat zalim, apalagi zalimnya berjamaah, falam ya'khudhu ala yadayhi, dia tidak mengambil, tidak memegang, dia tidak mencegah orang itu dari perbuatan zalimnya, aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu, maka tunggulah saatnya Allah akan menurunkan hukuman azab darinya dan tidak memilah-milah mana yang baik, mana yang jahat. Semuanya akan kena hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah mengingatkan dengan hadis ini untuk apa? Untuk kita apa? Bahwa agama ini bukan hanya urusan ibadah mahdhah saja. Ya, urusan kekuasaan kalau menyimpang itu urusan agama harus diluruskan. Polisi kalau menyimpang, umat harus mengingatkan. Jaksa kalau menyimpang, kita harus luruskan. Pemimpin, penguasa kalau menyimpang, mengeluarkan kebijakan tidak sesuai dengan aturan agama dan aturan negara, kita harus ingatkan dan kita harus jewer kalau mereka menyimpang. Bagaimana menjewernya? Dalam hadis sebelum ini, sore tadi saya sampaikan, itu tentang hadis apa? Amar ma'ruf nahi mungkar dengan 3 tingkatan. 1 dengan tangan, kekuasaan. 2 dengan lisan. 3 dengan hati. Itu hadis terkenal. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Selemah-lemah iman adalah kita mengingkari kemungkaran itu di dalam hati. Tapi selama kita punya tangan, selama kita punya kekuasaan, selama kita punya lisan, kita bisa bicara, kita bisa sampaikan dengan terus terang, maka pilihan untuk menggunakan hati, menolak kemungkaran dengan hati, itu adalah pilihan yang terakhir. Sebab kalau kita tidak mengingatkan, kita semua akan kena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya berislam itu secara kafah, ya. Memahami Islam itu secara utuh, jangan separuh-separuh. Kalau ngajinya separuh-separuh, maka pahamnya juga separuh-separuh. Kalau baca Qur'annya separuh-separuh, baca hadisnya separuh-separuh, juga pemahamannya jadi setengah-setengah. Ya, maka itu kita harus perbaiki keberislaman kita, insya Allah. Hadis berikutnya nomor 21, al-iltizam bihaqiqatil iman wal islam wal ihsan. Tugas kewajiban kita sebagai muslim adalah disiplin untuk menegakkan hakikat iman, Islam dan ihsan. Hadisnya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, saya jadi ingat istilahnya orang Banjar itu kalau nyebut beliau atau dia yang dimuliakan itu nyebutnya apa? Sidin. Nah, sidin itu dari Sayyidina. Ya. Itu bahasa Arab. Ya, bahasa Arabnya diserap ke dalam bahasa Banjar jadi sidin. Ya. Umar bin Khattab, kalau kita menyebutnya dengan sebutan penghormatan, sebutnya Sayyidina. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Itu bukan ibadah. Namanya penghormatan. Sama menyebut yang mulia Bapak Presiden. Lah, yang mulia itu sama dengan Sayyidina. Kenapa dilarang Sayyidina? Kecuali dibaca dalam sholat. Kita diperintahkan sholawat kepada Nabi, ya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Kita nggak usah tambah-tambah. Tapi kalau di luar itu boleh
khutbah boleh pakai Sayyidina. Baca muqaddimah khutbah pengajian boleh Sayyidina, boleh, nggak ada larangan. Maka di kitab HPT Himpunan Tarjih Muhammadiyah, ya, Himpunan Putusan Tarjih itu kitabnya semua dimulai dengan apa? Sayyidina. Gitu. Jadi jangan aneh ya kalau ada mendengar kata Sayyidina, kecuali itu di dalam sholat kita tidak baca Sayyidina, ya. Itu penghormatan saja. Sama kita menyebut orang tua, orang guru yang kita hormati, pejabat yang kita hormati, ya kita menyebutnya yang terhormat, yang mulia. Oh, kalau di Malaysia itu banyak sebutannya, berbeda-beda itu, tergantung levelnya, jabatannya, makomnya. Ada yang duli yang amat mulia, ada duli yang teramat mulia, beda-beda. Ada yang berbahagia, YB, ada YAB yang amat berbahagia. Itu Sayyidina. Kalau disama-samakan sama itu dengan Sayyidina, ya. Jadi kalau protokol manusia itu memang ribet. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, adat, menjadi uruf, ya kita pakai, nggak masalah ya. Karena itu protokol kenegaraan, protokol dalam setiap negara berbeda-beda. Sama kalau kita bicara di istana, di pejabat, dalam rapat daerah, Forkopimda, kita semua menyebut yang mulia, yang terhormat. Apalagi kalau anggota wakil rakyat. Wakil rakyat, anggota DPR, kalau nggak disebut yang mulia, marah dia. Padahal hina. Masya Allah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Qala, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada saat ketika kami duduk bareng inda Rasulillah, bersama Rasulullah, suatu hari ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul ke hadapan kita rajulun syadidu bayadhi thiyab, seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam, ya, tapi kayaknya nggak pakai sampo clear ini, ya, ini bukan iklan ya. Rambutnya sangat hitam katanya. La yura alaihi athar safar, tidak nampak pada dirinya itu bekas apa? Orang yang bekas bepergian. Orang kalau safar itu zaman dulu karena lewat gurun pasir itu apa? Rambutnya kucel, berdebu, wajahnya, pakaiannya kotor, pakaiannya kusam, ya. Berarti kalau orang pakaiannya putih, bersih, rambutnya hitam, nggak ada bekas-bekas debu, nggak acak-acakan, nggak kucel gitu ya. Itu nggak berarti apa? Dia ini orang yang betul-betul baru datang dan nggak tahu tiba-tiba datang asal dari mana, nggak ada yang tahu. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kata Sayyidina Umar, tidak ada seorang pun yang mengenal sosok ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu duduk menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menempelkan dua lututnya kepada dua lututnya Nabi SAW ketika beliau sedang duduk. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan dua tapak tangannya di atas pahanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, berikan kabar kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini terjadi spontan, ya. Makanya Umar bin Khattab ketika menceritakan ini juga cerita sambil takjub, kaget gitu, terheran-heran. Makanya beliau itu langsung menyebutkan alurnya, lalu langsung masuk kepada
peristiwanya. Itu kayak kata orang kalau cerita itu, kalau film itu kan, apalagi kalau film India banyak begini muter-muternya kan. Kalau film itu saya kadang diajak keluarga anak nonton film itu apa, kalau pertama-tama nonton film saya tuh suka ngantuk tidur, tapi pas ketika dengar treng tembak-tembakan baru bangun, udah tengah-tengah udah mau habis baru bangun. Kenapa? Karena memang mukadimahnya terlalu panjang gitu. Ini gak ada mukadimahnya, tiba-tiba orang muncul kemudian datang menghampiri Nabi, lalu duduk menempelkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi dan meletakkan dua tangannya, telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi ketika ditanya, berikan aku informasi tentang Islam? Apa kata Nabi SAW? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini juga Nabi jawabannya spontan. Ditanya spontan, jawabannya spontan. Bahwa Islam itu adalah, beliau menyebut rukunnya 5 tanpa menyebut al-Islam. Kalau yang hadis lain itu apa? Buniyal Islamu ala khamsin. Itu nggak ada pertanyaan sebelumnya dari orang ini. Itu disampaikan terpisah bahwa pondasi Islam itu didirikan atas 5 perkara. Nah itu. Tapi Nabi nggak menyebut khamsin. Tapi kok sama jumlahnya kalau dihitung ya 5 juga. Jawaban Nabi spontan, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Satu, yang namanya Islam itu kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, yang ketiga kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu puasa bulan Ramadan. Yang terakhir, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kamu pergi haji ke Baitullah jika kamu mampu dan sanggup. Qala sodaqta. Orang laki-laki yang bertanya tadi bilang apa? Dengar jawaban Nabi, kamu benar. Oh, makin kaget Umar itu. Ini apa ini? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami kagum, kaget, dia yang tanya, dia pula yang membenarkan. Nah, kalau nanya kan berarti kan nggak tahu mestinya kan. Kalau sudah dikasih tahu, ya baik itu. Tapi ini malah jawabannya sodaqta, kamu benar. Nah, berarti dia sudah tahu dong. Kalau sudah tahu ngapain tanya kan begitu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Berkata lagi tamu yang baru datang ini, kabarkan aku tentang iman itu apa? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, lalu beriman kepada malaikatnya, lalu kepada kitabnya, lalu kepada rasul-rasulnya, utusannya. Yang berikutnya adalah beriman kepada hari akhirat, dan kamu beriman yang terakhir kepada qada dan qadarnya, baik serta buruknya. Qala sodaqta, dia bilang lagi, benar kamu. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, maka kabarkan aku tentang al-ihsan itu apa? Dia bertanya lagi kepada Nabi, enggak cukup jawabannya ya. Maka lalu kemudian dia bertanya tentang apa? Apa itu al-ihsan? Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu adalah ketika kamu menyembah Allah merasa seperti engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia sungguh telah melihat kamu. Kita break dulu untuk mendengarkan azan isya.
Silakan. Setelah azan kita lanjutkan sedikit. Ya? Sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi hadisnya. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, setelah bertanya tentang ihsan, yaitu ketika kita menyembah Allah seperti kita melihatnya langsung. Kalau kita tidak melihatnya secara kasat mata, maka kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Lalu orang ini bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah, kabarkan aku tentang tanda hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, kata Nabi SAW, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi kalau ditanya kapan kiamat, yang nggak tahu. Rasulullah aja nggak tahu, apalagi kita. Ya, kalau jawabannya yang terkenal itu apa? YNTKTS, yang nggak tahu kok tanya saya. Nah itu intermezzo saja. Ya. Kalau Nabi kan tidak jawabnya begitu ya. Qala fa akhbirni an amaratiha, beritahu saya tentang tanda-tandanya, bagaimana tanda-tanda masuk kiamat. Qala, jawaban Nabi, antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Banyak anak yang kurang ajar, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini ibarat perumpamaan seperti orang budak perempuan melahirkan tuannya. Itu di akhir zaman banyak yang seperti itu nanti, seperti zaman kita sekarang. Anak kurang ajar, durhaka kepada orang tua. Itu sudah masuk ciri-ciri tanda masuk kiamat. Kemarin ada beberapa kabar itu, ada ibunya, ada bapaknya dibunuh sama anak sendiri. Anak remaja perempuan bunuh ibunya. Kenapa? Karena ibunya marahin, ngomelin kakaknya. Sebabnya sepele, saya nggak tahu, Bapak mungkin ada sebab lain, nggak ngerti. Ada lagi kemarin dosen di Sumatera Utara, bapak-bapak, dosen ilmu kehutanan, ya, di Universitas Sumatera Utara. Doktor insinyur siapa? Berarti kalau pakai gelar doktor itu jelas ijazahnya asli. Itu sampai dibunuh sama anaknya. Saya nggak ngerti itu sekarang kok begitu ya. Banyak sekali kejadian akhir zaman ini yang nggak masuk akal. Ya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu juga akan melihat orang-orang yang telanjang kaki, telanjang badan, miskin, penggembala kambing. Lalu apa? Yatatawaluna fil bunyan. Mereka di akhir zaman, mereka akan berlomba-lomba untuk apa? Membangun bangunan tinggi-tinggi. Ya, itu terbukti sekarang di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu dulu gurun, rakyatnya tinggal di tenda-tenda gurun, suku-sukunya, kabilahnya nomaden, berpindah-pindah. Kehidupannya cuma mengandalkan sumber mata air oase. Paling kalau punya kebun korma itu pun nggak banyak. Paling punya kebun korma luasnya 1-2 hektar, nggak sampai 1 juta hektar kayak di Sumatera. Tapi bisa itu? Bisa. Itu zaman dulu begitu. Yang penting ada air, ada korma, udah hidup sudah. Ya. Tapi mereka bangsa-bangsa yang seperti ini di akhir zaman anak cucu keturunannya malah hidupnya jadi makmur, jadi mewah. Bukan lagi tinggal di tenda gurun dirubah jadi perkotaan, gurun dirubah jadi kota modern, gurun berubah menjadi apa? Gedung-gedung tinggi.
Ya, seperti apa? Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Jeddah, Mekah, Madinah. Mekah itu Dubai. Nggak ada orang mau tinggal di situ. Ya, lembah tandus gersang. Ya, tapi karena sebab apa? Ditemukan kekayaan alam luar biasa di negara-negara Teluk, berubah semua. Itu cirinya sudah ada. Tsumman talaqa falabistu maliya. Nabi cuma menyebutkan dua ciri hari kiamat menjelang kiamat itu, cirinya cuma dua aja. Dalam hadis ini ya, mungkin dalam hadis lain nanti ada ditambahkan yang lain-lain, tapi dalam hadis ini cuma dua. Ketika anak durhaka sama orang tua, yang kedua ketika orang-orang miskin telanjang dada, telanjang kaki, lalu kemudian di akhir zaman mereka bisa membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Lalu orang ini pergi, ya, pergi nggak meninggalkan jejak. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Apakah kamu mengenal siapa tadi yang bertanya-tanya tadi itu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi menjawab, Allah dan Rasul. Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, apa kata Nabi SAW? Fa innahu Jibril. Itu tadi yang bertanya kepadaku, datang tiba-tiba, kemudian duduk langsung di hadapan aku. Dia meletakkan dua tangannya di atas kedua pahaku. Dia bertanya tentang iman, Islam, ihsan, kiamat, tanda-tandanya seperti apa. Kemudian dia pergi tanpa meninggalkan jejak. Itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Jibril kan gak pernah tampil ke publik. Ya, malaikat itu gak kayak konten kreator, dikit-dikit YouTube, dikit-dikit bikin vlog, ya, datang ke tempat bencana bikin vlog, bukan bantuin, ya. Fa innahu Jibril, kalau malaikat Jibril ini datang diam-diam, gak ada yang kenal, tapi bertanya tentang ilmu, dan ilmu ini yang kemudian disampaikan oleh Nabi, direkam oleh Umar bin Khattab, disampaikan kepada kita menjadi usulul iman dan usulul Islam. Ini namanya hadis pokok tentang Islam. Jadi kalau ingin tahu hakikat iman Islam, ini rujukan hadisnya yang paling utama. Selama umat itu mengaku umat Rasulullah, dia menjalankan rukun Islam yang 5, dia beriman kepada rukun iman yang 6, itu disebut sebagai muslim. Apapun alirannya, apapun fikihnya, pemahaman keagamaannya dan prakteknya. Karena itulah yang diajarkan, atakum yu'allimukum amra dinikum. Jibril sengaja datang dengan izin Allah, diutus oleh Allah untuk apa? Datang kepada kalian, menampakkan dirinya di hadapan kalian untuk apa? Mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Makanya dari Jibril bilang apa? Sodaqah, benar banget. Orang tanya kok bilang benar. Ya, kalau kita murid bertanya kepada guru, ya karena kita polos nggak tahu apa-apa, ya nggak mungkin kita bilang benar Pak Ustaz. Ya, gitu. Benar Pak Guru, enggak. Kita nggak punya ilmu apa-apa. Tapi ketika Jibril mengatakan benar, berarti dia sebenarnya tahu. Tapi dengan cara begitu, Jibril datang diutus oleh Allah untuk mengajarkan tentang perkara iman dan Islam, langsung dilihat, disaksikan, didengar oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agama Islam ini Pak, agama wahyu, bukan karangan manusia. Apa itu iman, apa itu Islam, itu definisinya jelas. Bukan dikarang oleh Umar, bukan dikarang oleh Nabi Muhammad, tapi ditentukan, ditetapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disampaikan langsung di depan manusia, di hadapan Nabi Muhammad. Jibril berubah dengan izin Allah, dengan ketentuan dan izin Allah, dia mengubah dirinya untuk apa?
menjadi seperti bentuk manusia. Kalau Jibril datang dalam bentuk rupanya yang asli, itu semua bisa pingsan. Kenapa? Nabi pernah melihatnya dengan mata kepala langsung wujud Jibril yang asli. Digambarkan oleh Rasulullah, Jibril itu besar, bersayap. Kecil Nabi Muhammad itu di Gua Hira itu. Dan makhluk yang begitu besar, kan kita tahu, itu yang memeluk erat Nabi Muhammad sampai dia nggak bisa napas. Ketika disuruh baca apa? Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Maka Jibril membawa ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pertama. Yang kedua, ketika Jibril turun bawa wahyu, apa namanya? Surat Al-Muddassir. Itu malaikat Jibril itu ada di langit menggantung, besar sekali, digambarkan oleh Nabi SAW. Itu kalau orang biasa ngelihat bentuk aslinya nggak mungkin bisa. Hanya orang-orang pilihan, hanya Rasul saja yang bisa melihatnya dengan izin Allah Subhanahu. Makanya malaikat Jibril minta kepada Allah agar apa? Bisa berubah wujudnya, mengecil jadi bentuk manusia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dapatkan ilmu, walaupun hadisnya sudah sering kita dengar, sering kita dapatkan dalam pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para guru di tempat ini atau di tempat yang lain, tapi mudah-mudahan ini untuk apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, terus mengulang-ulang peringatan itu, sebab peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.